Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romayanti, NIM 862899795, Prodi PG PAUD UPP JJ Palembang. Dalam video ini saya akan melaksanakan tugas 1 dengan mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila atau BPUPKI Piagam Jakarta, melewati beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, sidang pertama BPUPK. Sidang BPUPK dilaksanakan sejak tanggal 29 Mei 1945. Sidang tersebut dibagi menjadi 2 sesi dengan 12 pembicara yang menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara dan hukum dasar negara Indonesia yang hendak didirikan. Sidang pertama menguraikan beberapa hal tentang konsep negara, masyarakat, peristiwa, serta hal-hal yang berkaitan dengan posisi bangsa Indonesia untuk merdeka. Dalam sidang tersebut ada salah satu pembicara yang menyampaikan gagasannya, yaitu salah satunya Muhammad Yamin, berpidato tentang asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Yamin, negara kebangsaan merupakan dasar kemerdekaan. Selain Muhammad Yamin, tokoh lainnya yang menyampaikan pendapat ialah Sosrodiningrat. Ia menjelaskan dalam pidatonya bahwa merdeka berarti berani mempertahankan Indonesia dan persatuan bebas dari rasa perselisihan antara golongan. Yang kedua, sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dimulai pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua ini juga berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Persyaratan Kemerdekaan. Ketiga, pembentukan PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Raciman, Soekarno, dan Hatta. Badan ini bertugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. PPKI juga berfungsi melanjutkan kerja BPUPKI, yaitu mengurus pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia serta mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Nilai dasar yang tercermin dari peristiwa tersebut adalah kebersamaan dan saling menghargai pendapat para pendiri bangsa, saling mendengarkan dan mencari jalan tengah, menunjukkan sikap solid, persatuan, dan toleransi demi kemerdekaan Indonesia. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah penting musyawarah dan toleransi di tengah perbedaan generasi muda saat ini. Pancasila bukan sekedar teori, kompromi, dan pengorbanan, tetapi Pancasila sebagai dasar negara yang harus dijunjung tinggi demi persatuan Indonesia. Agar nilai Pancasila masih tetap relevan bagi generasi muda saat ini, maka kita sebagai pendidik atau mahasiswa harus memberikan pemahaman tentang akar sejarah Pancasila yang diarahkan untuk menjawab persoalan dan tantangan zaman terhadap jati diri, identitas nasional, dan cita-cita bernegara dan berbangsa, terutama dalam mendirikan negara Indonesia yang merdeka. Pancasila merupakan proyek pendidikan kebangsaan dan karakter sehingga kehadiran materi dan mata pelajaran menjadi bagian penting bagi negara dan masyarakat sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meletakkan Pancasila dulu dan kini menjadi proses penting dalam sejarah Pancasila hari ini. Dengan demikian, generasi dan masyarakat hari ini akan lebih utuh dalam memahami Pancasila. Referensi yang saya ambil yaitu dari buku materi pokok atau BMP 41110 Pancasila. Demikianlah tugas dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon bimbingannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.